Selamat salam sehat untuk kita semua. Saya Yosia dari Universitas Matana ingin mempresentasikan UAS ekonometrik dengan dibimbing dosen matkul ekonometrik yaitu Pak Bakti Siregar. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang 3 model yang saya akan prediksi. Jadi saya langsung masuk saja. Di sini ada beberapa library yang saya panggil. Pertama itu Tidyquant, ggplot2, dplyr, lalu dt, Teachable, fpp3, tidyverse, fpp2, tsbox, tseries, catools, dan forecast. Jadi library ini text package-nya akan dipakai dalam codingan time series, exponential smoothing, dan A5 model. Pertama kita masuk di time series linear model. Pertama saya memanggil Rich CFV karena datanya dari data lokal, BBCA dari data BBCA, finance.yahoo.com. Jadi data keuangan saya mengambilnya itu stock price ya. Jadi saham BCA. Nah, jadi lalu masukkan dalam data tabel supaya terlihat lebih mudah. Jadi di sini ada date, tanggalnya, open price, high price, low price, close price, adjusted close price, dan volume. Di sini datanya saya konversikan, date-nya itu tanggalnya saya konversikan 1 bulan ya. Setiap 1 bulan. Selama dari tahun 2012 bulan 1 sampai 2022 bulan 1. Nah, jadi selanjutnya saya sebelumnya menggunakan ingin mengidentifikasi close price-nya ya. Karena close price itu kan kita ingin menentukan return kan. Jadi kalau harga return kan harga jual ditambah dividen dikurangi harga beli, jadi itu adalah dibagi dengan dividen jadi harga return. Nah, kalau adjusted close price ini udah harga saham yang dipertimbangkan, jadi faktor pembagian yang udah didividenkan. Jadi ini mengurangi dividen yang dibagikan, adjusted close price. Kalau adjusted close price, jadi saya menggunakan close price ini. Nah, jadi kalau selanjutnya kita membuat tes time series di multiple stock. Kita memanggil time series di multiple stock untuk kita melihat apakah datanya ini seasonal atau trend. Jadi kita membuat window NA remove. Jadi di dalam DF ini, karena dalam historical data stock price itu kan Sabtu Minggu itu kan 2 hari itu tidak ada atau dilengkapi. Jadi untuk tidak terjadinya error, jadi kita menghilangkan setiap NA yang ada di dalam suatu data yang kita panggil di multiple stock dalam DF time series-nya itu. Jadi pertama itu saya ingin lihat high dengan close-nya, perbandingan high dengan close, dengan high price dengan close price. Di sini kita lihat plotnya. Plotnya ini kita lihat adalah plotnya seasonal ya. Plotnya itu seasonal. Jadi yang garis merah itu adalah high, garis biru adalah garis close-nya. Jadi ini tidak berbeda jauh ya dari datanya. Selanjutnya
kita ingin memprediksi suatu data X-nya itu close, apakah harga tertinggi itu mempengaruhi harga penutupan dalam suatu uh, data. Jadi kita buat as data frame karena price data ini bukan data frame, agar kita bisa menghitung metode LM ini, predict value-nya. Kita lihat bahwa predict value-nya itu tidak jauh dari data aktual tidak jauh dari predict value yang sudah ditentukan. Berarti datanya ini baik ya, karena tidak ada pencilan. Misalkan di sini pencilan tidak ada. Berarti datanya ini adalah data yang baik. Selanjutnya kita lihat bahwa kita ingin melihat koefisiennya, dugaannya, variabelnya. Jadi 1,05x dikurangi minus 11,85. Ini adalah Y-topinya atau predict value-nya. Di sini jika fit, kita panggil fit const mr, sama aja kayak tadi, tapi saya ingin melihat, tadi kan close, tapi sekarang saya ingin melihat apakah open, harga tertinggi mempengaruhi harga opennya. Jadi datanya itu price data. Kita lihat bahwa opennya ini sama koefisien tadi itu sama yang sekarang itu tidak jauh beda ya. Jadi 11,85, ini 11,23, 1,05, 1,05 juga kalau dibulatkan. Ini 1,06. Nah, jadi kita lihat bahwa R-square-nya itu 0,99 atau 99%. Jadi sangat mempunyai hubungan yang baik antara datanya ya. Jadi value juga di bawah 0,05. Jadi sangat baik untuk diprediksi. Selanjutnya kita membuat plot high predict di high price, yaitu data aktualnya, high price-nya, dan fit datanya atau data prediksinya. Jadi kalau kita lihat bahwa prediksi dari data-data ini itu bisa mempengaruhi data ke depannya, makanya dilihat bahwa datanya ini tidak jauh dari high price-nya, karena dari awal kita lihat bahwa plot ini tidak jauh predict value dengan data aktualnya. Selanjutnya ya ini juga tadi ini predict value kita dan ini data aktualnya. Jadi datanya ini sangat baik untuk kita forecast atau kita prediksi. Selanjutnya di forecast with regression, kita memperforecast prediksi dengan regresi. Ya, tadi kita panggil yang price data yang close. Saya ingin melihat bahwa apakah close price itu kedepannya akan seperti apa. Jadi mulai dari tahun 2018, apakah tren dan season ini mempengaruhi nilai close price-nya ini di dari mulai tahun 2018. Kita forecast nilai, kita forecast fit close-nya, maka mendapatkan plot seperti ini. Plotnya seasonal ya, seasonal, dan kita lihat forecast ini di tahun 2022. Ya maaf, agak tadi keluar, jadi lanjut. Bentar. Nah, di data ini
kita lihat bahwa data ini ada data rongga nih. Karena itu kan di season 2, di season 1 itu tidak ada karena dalam 1 tahun kan di padat kan tadi saya sudah bilang ada 2 hari dalam 1 minggu yang datanya itu tidak ada. Jadi maka berefek ke predik ke depannya. Di 1 bulan itu. Maka kalau kita lihat bahwa multiple square-nya itu 0,8. Jadi lumayan close dengan tren dengan season-nya itu mempengaruhi nilai high price close-nya. Jadi juga P value-nya juga sangat tinggi, sangat rendah di bawah 0,05, maka nilainya itu diterima. Jadi hipotesis itu diterima. Selanjutnya exponential smoothing. Pertama itu simbol exponential smoothing, kita lihat bahwa data kita yang high, plottingnya itu seperti ini, season juga. Lalu kita mengestimasi parameter di tahun 2018 untuk price close-nya, harga penutupan, dengan akurasi one step trending error-nya. Maka MA itu mean error adalah 59,88, RMS-nya itu mean square error 326,45, MAI-nya itu mean absolute error 251,14, MPE itu mean percent error, MAPI-nya itu mean absolute percent error, MASI itu mean absolute scale error, ASF1 itu autocorrelation of error at leg 1. Jadi semakin kecil MAI-nya, maka semakin model rata-rata itu model yang terbaik. Jadi kita autoplot nilai training setnya untuk forecast simple exponential smoothing-nya. Kita lihat bahwa garis merah itu adalah garis predik kita. Dan kita mendapatkan forecast seperti ini. Nah, jadi garis biru ini mewakili prediksi titik. Nah, jadi lalu area yang berbayang-bayang biru tua ini ya itu interval prediksi itu 80%. Lalu kalau yang bayang biru muda itu interval prediksinya adalah 95%. Nah, jadi exponential smoothing ini adalah suatu tipe teknik peramalan rata-rata yang bergerak, itu melakukan penimbangan terhadap data masa lalu dengan cara eksponensial, sehingga data paling akhir mempunyai bobot atau timbangan lebih besar dalam rata-rata bergerak. Lalu masuk ke trend method ini, kita panggil R, kita ingin melihat yang bagian open price, harga pembuka di tahun 2018. Ini kita menggunakan hold method, yaitu merupakan metode yang mengatasi faktor tren dan musiman yang muncul secara sekaligus pada data time series. Jadi metode ini didasarkan atas 3 unsur. Yaitu unsur yang pertama itu unsur data asli, lalu trennya, dan musimannya. Jadi ini memberikan 3 pembobotan berurutan dalam prediksinya. Nah, jadi kalau kita lalu Helmholtz method ini adalah
apa ya, nilai XSE dan AIC yang kecil ya, yang lebih kecil. Jadi kalau kita boleh milih ya, bukan boleh milih, peramalan yang baik itu dengan hold method ya, karena MSE-nya itu lebih besar daripada AIC-nya. Jadi kalau kita lihat dari plotnya, game hold method itu dia statis, tapi kalau hold method dia itu predictnya itu signifikan naik. Selanjutnya estimasi dan model selection. Di sini saya juga meng-press data yang close, harga penutupan, tapi menggunakan ITS. Estimasi. Kita mendapatkan ITS-nya itu adalah MNN. Jadi variasi dari nilai aktual dalam ITS ini yang MNN meningkat dengan meningkatnya level. Hal ini memungkinkan pemodelan situasi heteroskedastisitas pada data. Nah, jadi model ITS MNN ini akan selalu menghasilkan ramalan yang positif, baik titik maupun intervalnya. Hal ini membuat model ini dapat diterapkan pada data dengan level yang rendah. Nah, jadi kita akan mengasumsikan bahwa data yang kita kerjakan adalah selalu positif atau naik. Nah, namun ITS MNN ini tidak bergantung pada eksponensial nilai, jadi dia aman dalam kasus. Jadi ketika nilai yang sangat tinggi dihasilkan oleh model, maka AIC-nya itu memasukkan variabel tambahan ke model, jadi menambahkan nilai yang meningkat kesalahan saat memasukkan variabel. Jadi semakin rendah AIC-nya ini, semakin baik modelnya. Seperti itu. Selanjutnya kita autoplot fit-nya dari ini, maka kita mendapatkan komponen ITS metodenya, seasonal untuk observasi dan levelnya. Selanjutnya untuk forecastingnya, yang depan untuk 8 bulan ke depan. Untuk 8 bulan ke depan kita menggunakan ini juga ITS MNN, mendapatkan spot seperti ini, maka agak lumayan statis ya, 90%, 85%. Kita summary fit-nya, maka mendapatkan sama juga nilai yang tadi, ini 2 kali. Semakin kecil AIC makin baik modelnya. Ya, jadi untuk model kelemahannya dari eksponensial smoothing ini ya, tingkat keraguannya itu tinggi apabila metode tersebut itu digunakan pada peramalan jangka panjang. Lalu untuk kelebihannya, dia dapat dilihat dari kemudahan dalam operasi relatif yang rendah ya. Jadi ada sedikit keraguan. Jadi apakah kalau di sistem kualitatif ini bisa dapat digunakan di dalam exponential smoothing. Selanjutnya yang terakhir adalah kita membangun ARIMA model. ARIMA model adalah model yang secara penuh mengabaikan independen variabel dalam membuat peramalan.
Jadi ARIMA model ini menggunakan nilai masa lalu dan masa sekarang dari variable dependent untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat. Jadi kalau kita lihat, kita memasukkan data BCA juga. Jadi BCA di tahun 2016 kita lihat pertumbuhan rate-nya, maka datanya itu dapat diketahui dari plot bahwa datanya itu tidak stasioner ya terhadap nilai rataan, sekaligus mempunyai pola season atau pola musiman. Jadi kita menganalisa saham ini apa ya? Kita menambahkan indikator-indikator untuk teknis sebelum forecasting atau peramalan. Jadi indikatornya itu ada ini adalah simple moving average, lalu untuk 100 dan 20, di antara 20 dan 100, dan dia RSI itu Relative Strength Index-nya dalam 14 hari, dan ini adalah Bollinger Bands-nya di 20, dan standar deviasi bukan standar deviasi, SD-nya itu sebenarnya 1. Maka kita lihat bahwa plotnya itu seperti ini. Ini adalah tampilan analisis teknis sebelum peramalannya. Nah, kita mulai masuk dalam analisis. Jadi analisis dari waktu keuangan itu aturannya itu praktisnya adalah melakukan transformasi log pada data. Ya. Jadi ini akan menggambarkan tingkat pertumbuhan saham. Dan transformasi log ini akan menskalakan nilai unit dari setiap data sehingga skalanya itu sama. Dan analisisnya itu akan lebih mudah, lebih simple. Jadi kita log transformasi stok datanya, kita log ini khusus saya memanggil untuk yang close-nya, price close-nya. Lalu kita plot bahwa datanya itu seperti ini tampilannya. Tampilan setelah dibuat dilogkan datanya, ditransformasi log. Nah, jadi karena data telah diinformasikan secara log, kita dapat dengan jelas bahwa rangkaian tersebut menunjukkan beberapa tren naik turun ya, dalam interval waktu tertentu sepanjang tahun 2016, pertengahan tahun 2017 itu tren kenaikan nih sampai sini pertengahan. Sedangkan pada pertengahan 2017 hingga awal tahun 2019 itu ini tren kenaikan. Ini turun, naik lagi, turun, naik, turun, naik. Tapi pada tahun 2019 pertengahan, trennya itu tiba-tiba drastis turun. Jadi ini ada beberapa faktor yang membuat nilai ini turun. Itu faktor eksternal. Nah, jadi saham juga terdiri dari beberapa volatilitas dan ayunan. Nah, inilah tanda-tanda pergerakan harga saham tidak stasioner. Lalu kita differencing data, ya kita mengingat bahwa model kita itu tidak stasioner yang tadi, ya. Ya kita harus melakukan perbedaan pada leg tertentu agar model tersebut itu stasioner. Ya. Jadi data itu harus stasioner. Jadi stasioner itu apa sih? Stasioner itu adalah properti yang sangat penting dalam peramalan time series karena dapat digambarkan seolah-olah itu diberi data. Nah, kita memperkirakan bahwa properti statistiknya itu akan sama di masa depan seperti di masa lalu. Karena itu model ini akan memberikan perkiraan yang kuat dan tidak bias untuk periode tertentu ke depan. Jadi di sini data yang diubah log akan dibedakan dengan oleh satu leg
fakta umumnya dalam ekonometrika itu bahwa setiap random walk atau model model acak berjalan dengan selisih satu leg itu secara otomatis akan stasioner. Namun kita akan menemukan nilai yang hilang dalam data yang berbeda. Jadi kita akan mengganti atau mengisi nilai, yaitu dengan nilai rataan atau nilai terakhir, itu sangat wajib ya. Di sini saya mengisi nilai yang hilang itu dengan pengamatan terakhir, setelah nilai yang hilang itu na.rm. Jadi kalau kita lihat datanya seperti ini, plotnya di tahun 2019 tiba-tiba naik seperti itu, tidak stasioner. Kalau kita masuk ke augmented, nah, karena data yang dicatat telah dibedakan pada satu leg ya sebelum ini, maka kita dapat melihat sekarang bahwa data berosilasi di sekitar rata-rata 0 ya. Ini adalah karakteristik utama dari data stasioner. Jadi ini sudah dalam data stasioner karena sudah dalam data 0. Nah, jadi kita bisa melakukan pengujian stasioner lain menggunakan pengujian Uniroot. Nah, jadi ini kan sudah indiv, ini kan sudah di log, tapi kita mulai dari sudah dibedakan datanya. Kita menggunakan cara lain untuk menstasionerkan suatu data ya. Ini di log ini dari data yang ini yang sudah ditransformasikan lognya, maka kita mendapatkan alternatifnya itu stasioner dan eksplosif. Kita mendapatkan nilai 0,07. Nah, jadi hasilnya itu menunjukkan tidak stasioner ya, karena nilai P-nya itu tidak signifikan sebenar 0,7. Jadi secara sederhana ya, kita jelaskan bahwa kita menguji hipotesis alternatif bahwa data kita itu stasioner terhadap hipotesis 0 bahwa data itu tidak stasioner. Jadi seperti biasa jika nilai P itu dihasilkan di bawah 0,5, kita menyimpulkan bahwa itu signifikan. Jadi kita menolak hipotesis 0 jika hipotesis nilai P-nya itu di atas 0,05. Nah, jadi kita lihat bahwa 0,07 ini datanya itu dikatakan memiliki unit root karena kita membedakannya dengan leg 1. Jadi di sini saya akan menjalankan tag indiv sesudah di leg 1 untuk memeriksa apakah stasioner atau tidak. Lalu kita lihat bahwa setelah kita lihat nilainya, p-value-nya itu menjadi 0,01. 0,01 ini dia stasioner. Oleh karena itu, kita simpulkan bahwa data yang berbeda, stasioner leg 1 membuktikan bahwa awalnya merupakan jalan acak atau random walk. Dan kita itu tidak memiliki akar unit di data yang berbeda. Oleh karena itu, cocok untuk ARIMA model. Selanjutnya kita membangun model ARIMA dari indiv-div yang sudah stasioner. Nah, kita membuat set sheet. Set sheet ini data acak untuk ARIMA-nya ini ya. Untuk ARIMA nya. Lalu ini AICC, AICBIC ini adalah apa ya? AIC itu kan aduh.
adalah stand untuk IPA Information Criteria. Jadi dasar TAG adalah untuk memasukkan nilai variabel tambahan ke dalam model. Jadi dia menambahkan nilai yang meningkatkan error saat memasukkan variabel. Jadi semakin rendah AIC-nya, semakin baik modelnya. Jadi kalau kita lihat dalam model ini, base model adalah kita mendapatkan 2,02 untuk dengan zero non mean. Ya, zero non mean itu kan memiliki mean yang tidak nol, itu aja udah. Jadi data kita itu memiliki bukan data residual tapi memiliki mean atau mean yang tidak nol. Jadi minus 7,58 658,3. Ya, kita lihat tabelnya bahwa MAD-nya ini sangat kecil, jadi semakin semakin metode rata-rata yang terbaik itu ya dengan nilai terendah untuk MMSA-nya, untuk MEA-nya, untuk MAPE-nya, untuk MESA-nya, itu diharapkan karena kita itu melakukan dengan data acak dengan rata-rata 0 dan tanpa musik. Nantinya kita mengecek residualnya. Kita cek residual untuk di H5 2,02 zero min, kita mendapatkan bahwa p-value-nya itu 0,07, jadi hipotesis ditolak. Ya, hipotesis 0 itu ditolak, jadi tidak signifikan. Yang berarti bahwa residual model ini independen atau tidak autokorelasi. Jadi model A5 yang disarankan ini tidak memiliki masalah heteroskedastisitas ya. Jadi kita harus melakukan model-model yang lain. Jadi kita fitting model dan forecasting untuk 2,02 itu sama, tapi untuk A-nya 900. Maka dia kita cek residual apakah dia PVU-nya, ternyata PVU-nya juga sama di bawah 0, di atas 0,7, jadi ditolak, tidak signifikan. Jadi kalau kita lihat dari data ini untuk A5 model itu tidak baik ya. Tapi kalau kita forecast untuk 212 A5 212 value itu bisa dipertimbangkan ya karena 0,05 ya. Jadi untuk kelebihannya ini baik untuk perawalan jangka pendek ya kalau A5 model, tapi kalau dia itu diperlukan data dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau kelebihan di sini A5 model interval ramalan dan prediksinya itu sudah mengikuti modelnya. Tapi kekurangannya dia itu nggak dapat mempengaruhi, tidak mengetahui pengaruh variabel lain terhadap variabel dependen yang diamati di masa yang akan datang selain berdasarkan masih variabel dependen dari sebelumnya. Di lihat dan forecast di 202 ini stasioner statis di setelah time yang sudah ditentukan. Jadi kalau dari saya prefer memilih exponential smoothing karena dia forecastingnya itu AIC-nya itu 7,2 dan MA-nya itu 24,4.
Jadi semakin baik ya, semakin rendah ya sih, semakin baik modelnya. Jadi sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya tutup